Ade Saptomo menjawab. Baik, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan Ade Saptomo menjawab. Siang ini saya sudah berada di kampus UGM, tempatnya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan lebih tepat lagi di ruang hukum internasional di Pascasarjana. Kami ingin menanyakan atau menyampaikan pertanyaan yang berkembang di dalam masyarakat kepada ahlinya berkaitan dengan global warming dan climate change di permukaan planet ini. Karena data-data menunjukkan bahwa akan ada peningkatan panas 1,5 derajat Celcius 5 tahun yang akan datang. Nah, padahal adanya pandemi COVID-19 ini pabrikan dan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan polusi itu berhenti. Nah, pada saat yang sama itu mestinya suhu juga akan menurun, tidak meningkat. Nah, kemudian yang kedua adalah supaya nanti ketika memasuki new normal, apakah normalnya itu normal yang akan memperhatikan tingkat panas ya, global warming yang diperkirakan 1,5 derajat Celcius. Nah, supaya efektif tentu dari perspektif hukum apa perlu diciptakan peraturan hukum di tingkat internasional, tentu PBB. Kalau tidak ya peran perguruan tinggi di Indonesia terutama juga ikut memikirkan hal itu. Nah, oleh sebab itu Bapak sekalian, saya bersilaturahmi ke ahlinya. Beliau adalah Profesor Dr. Masudi Triatmojo LLM. Dia punya kompetensi untuk menjelaskan dan menampilkan data-data yang dimaksud. Oleh karena itu, mari kita ajak Bapak sekalian bersilaturahmi, bertemu dan berkunjung di Fakultas Hukum UGM. Di samping saya sudah ada Profesor Dr. Masudi Triatmojo LLM. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Ya, udah lama nggak ketemu ini. Betul. Ya, ini sedang dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Kita harus disiplin, disiplin protokol kesehatan COVID-19 ini. Ya. Nah, jadi tadi pemirsa kita juga pakai protokol kesehatan, cuma ini saya buka supaya suaranya jelas itu kan. Jadi gini Prof, saya membaca di internet ya, itu per Juli 19 tahun 2020 ada laporan dari WMO, World Meteorological Organization, yang menyebutkan bahwa ada kenaikan global temperatur itu 1,5 derajat Celcius 5 tahun ke depan. Nah, pada saat yang sama sekarang ini kan ada pandemi COVID-19 yang menurunkan kegiatan pabrikan dan kegiatan lain yang menghasilkan polusi atau suhu panas itu. Nah, pertanyaannya adalah ya, apakah prediksi 1,5 derajat Celcius atau kalau Fahrenheit itu 2,7 Fahrenheit gitu ya, itu tidak memperhatikan faktor pandemi ya, gitu. Ya, terus yang kedua, tidak lama kemudian dunia ini sudah mendeklarasi akan memperlakukan new normal, tatanan baru. Nah, tatanan baru itu tentu juga diperhatikan global warming ini, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah peran perguruan tinggi itu. Masyarakat ini saya tangkap punya pertanyaan yang tersimpan. Oleh karena itu saya sampaikan kepada Prof. Masudi untuk memberikan penjelasan dengan data-data yang sahih, gitu Mas. Bisa menjelaskan? Ya, baik, terima kasih Prof. Adi. Saya kira begini ya, untuk pertanyaan pertama terkait dengan
prediksi dari WMO Iya. bahwa temperatur atau iklim dunia ini akan naik sebetulnya 1,5 derajat Celcius sampai dengan 5,4. Malah derajat itu sampai 45 gitu. Ya, range-nya itu sampai segitu, itu berdasarkan ramalan ya dari para ahli di bidang iklim ini tuh sampai kira-kira segitu. Gitu. Wah, biasa panas kan gitu. Panas ya, itu sampai segitunya kalau business as usual. Okay. Ya, ada upaya untuk menanggulangi. Nah, kalau ditanya kemudian apakah dengan adanya perubahan sikap ya dari masyarakat, nah itu prediksi itu akan berubah begitu, ya kan? Betul. Kira-kira begitu ya. Iya. Nah, terus terang saya nggak bisa jawab karena saya bukan ahli klimatolog. Saya bukan klimatologis ya, ahli iklim itu ya. Ya itu mungkin nanti kita menunggu saja hasil dari penelitian di WMO, yaitu bagaimana nanti, apakah ada perubahan itu atau tidak gitu. Tapi begini Prof. Adi, sebetulnya persoalan global warming ya, kemudian perubahan iklim ya, dampaknya itu sudah cukup lama itu dipersoalkan. Sejak tahun 60-an itu WMO sudah memprediksi hal tersebut. Nah, terus menerus disampaikan peringatan atau warning tentang adanya global warming itu, pemanasan global. Tahun 70-an seiring dengan meningkatnya kegiatan lingkungan ya, yang memperhatikan lingkungan, terutama puncaknya itu tahun 1972 di konferensi di Stockholm itu kan, itu sebetulnya suatu capaian luar biasa dari masyarakat internasional, karena tidak mudah untuk mengumpulkan masyarakat internasional duduk membahas tentang lingkungan, duduk bersama membahas lingkungan ya pada saat itu. Karena apa? Karena banyak negara-negara berkembang, negara miskin itu sedang membangun. Jadi mereka nggak mau diajak duduk bersama untuk lingkungan itu gitu ya. Nah, sementara inisiatif untuk konferensi itu datang dari negara-negara maju. Nah, padahal mereka sudah puas membangun, sudah maju gitu. Nah, yang negara-negara baru saja merdeka, sedang berkembang gitu kan, sedang gencar-gencarnya ya. Nah, itu yang menyebabkan sulit sekali untuk duduk bersama membahas tentang persoalan lingkungan internasional atau global ini. Ya, akhirnya sampai. Tapi menariknya Prof. Adi, pada saat itu sepakat untuk melaksanakan konferensi ya, agree to disagree. Agree to disagree. Jadi setuju untuk tidak setuju. Maksudnya begini, setuju bicara konferensi, tapi tidak setuju untuk memutuskan suatu instrumen internasional yang mengikat. Terutama mengikat di negara-negara berkembang. Pada waktu itu merasa negara berkembang ini, wah ini gerakan gerakan perlindungan lingkungan ini adalah neokolonialisme. Jadi itu ya persepsinya negara berkembang. Iya, jadi negara berkembang menganggap bahwa negara berkembang ini ojo berkembang, jangan berkembang gitu. Ini sebagai reserve sumber daya alam agar tidak tereksploitasi, overeksploitasi gitu. Nah, itu perdebatannya cukup panjang gitu untuk sampai tahun 72 duduk bersama di Stockholm itu. Nah, itu background bahwa persoalan lingkungan itu sebetulnya memang sudah cukup lama dibicarakan, tapi perjalanannya tidak mulus. Nah, kembali ke persoalan global warming itu dan
perubahan iklim ini itu sebetulnya itu sudah tadi saya katakan cukup lama diinisiasi oleh ya. dunia, ya. Dan puncaknya kira-kira tahun 1988 organisasi internasional WMO, kemudian kalau nggak salah FAO juga, kemudian UNEP, itu mereka berembuk bareng, ya, berembuk bareng untuk membahas tentang hal tersebut. Nah, kemudian mereka membentuk Intergovernmental Panel for Climate Change, IPCC. Ya. Itu kalau dihitung perannya negara berkembang ada di situ ya? Belum. Ini peran ya, masih ya. Perkembangannya kalau dari tadi negara berkembang tadi tahun 72 bersedia itu, sebetulnya kalau itu tak kembali lagi ke sana dulu. Nah, akhirnya kan konferensi Stockholm itu tidak menghasilkan dokumen internasional yang mengikat, tapi menghasilkan dokumen internasional yang sifatnya itu soft atau soft law, ya, deklarasi Stockholm yang monumental itu ya, kemudian action plan, yaitu itu hanya berupa soft law, nggak mengikat. Jadi tidak harus negara-negara peserta itu meratifikasi ya untuk melaksanakan itu. Tapi negara berkembang bisa, atau semua negara itu bisa menggunakan prinsip-prinsip yang dituangkan di dalam deklarasi Stockholm itu. Tapi secara sukarela. Secara sukarela. Dan untuk mengembangkan peraturan-peraturan di masing-masing negaranya, ya, termasuk action plan-nya. Action plan-nya itu berupa pengaturan-pengaturan tentang berbagai persoalan lingkungan. Nah, itu bisa diadopsi sukarela. Ya, itu kan berkembang. Nah, sementara itu kan kemudian di masing-masing negara, di negara berkembang pun kemudian muncul aktivis-aktivis liar, sehingga negara juga tidak seenaknya, pemerintah tidak bisa seenaknya untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya. Nah, sehingga terjadi keseimbangan yang kemudian juga muncul kesadaran lingkungan di masing-masing negara. Dan itu terus berkembang dan di banyak sektor, ya, berkembang untuk perlindungan lingkungan itu. Nah, kembali ke 80 ke climate change, ya, global warming itu. Nah, itu IPCC itu kemudian berhasil mengumpulkan sekitar 400 ahli, ya, atau hasil penelitian dari para ahli yang menunjukkan bahwa global warming dan climate change itu sungguh-sungguh persoalan yang nyata, ya. Harus ini bukan science fiction, ya, bukan hal yang mengada-ada, tapi nyata. Dan itu dirasakan hasil penelitian dari para peneliti itu. Contohnya misalnya gini ya, global warmingnya itu, ya, climate change-nya itu salah satunya di pegunungan Alpen itu ada tumbuh-tumbuhan itu yang dalam satu dekade itu bergeser naik. Bergeser naik, artinya dia mengejar iklimnya yang cocok dengan jenis tumbuhan itu. Nah, artinya 4 meter ini selama 10 tahun itu sudah bergeser. Artinya pemanasannya itu nyata, kelihatan. Ya. Kemudian berbagai bukti-bukti yang lain, ya. Misalnya itu bencana kekeringan yang dahsyat di beberapa tempat. Kemudian adanya beberapa badai yang sering terjadi, ya, banjir yang luar biasa. Ini ditunjukkan oleh para peneliti itu bahwa itu merupakan satu dampak dari global warming itu, gitu.
Nah, kemudian dari persoalan itu, kemudian pada tahun 1992, nah itu ada summit meeting, jadi pertemuan tingkat tinggi di Rio, ya itu Rio de Janeiro, ya mereka berhasil ya. Itu mereka berhasil mensepakati apa yang disebut dengan UNFCCC, United Nations Framework Conventions on Climate Change. Ya, dari situ. Nah, ini untuk sebagai background bahwa itulah persoalannya dan bagaimana upaya masyarakat. Dan kemudian pertanyaan Prof. Adi tadi, bagaimana ini? Apakah nanti benar-benar prediksi 1,5 derajat Celcius itu kalau dengan protokol COVID-19 nyatanya kemudian menjadi kayaknya pabrik-pabrik juga nggak beroperasi, ya itu kan berarti bisa mengurangi. Apakah itu nanti prediksinya akan berubah atau tidak? Gitu. Nah, ini menurut para ahli, jadi bukan menurut saya. Ini karena bukan keahlian saya. Apa yang disebut, ya mungkin Prof. Adi juga pernah mendengar apa efek rumah kaca. Iya. Ya. Iya. Greenhouse gas. Ya, itu pernah dibicarakan ya dulu orang sekolah pada tahun 91 ya, itu sekitar itulah, itu rumah kaca dijadikan bahan untuk disertasi tesis itu. Oh banyak, ya itu tentang itu ya banyak. Jadi kajian-kajian tentang itu baik yang akademis untuk untuk jenjang kuliah ataupun penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para profesional ahli di bidang itu untuk meneliti persoalan itu sudah cukup banyak. Nah intinya sebetulnya greenhouse effect ini adalah disebabkan karena ini zat-zat ya substance yang dikeluarkan oleh kegiatan yang ada di darat itu kemudian menumpuk di atmosfer. Nah itu menjadi semacam shield, tabir. Nah sehingga panas yang masuk itu tuh nggak bisa keluar, malah multiple. Jadi di sana balik lagi, jadi tambah panas. Nah itu proses terjadinya kemudian penaikan suhu di bumi. Nah itu greenhouse effect itu maksudnya seperti itu. Jadi seperti di rumah kaca yang di daerah subtropis sana kan mereka bertani dengan rumah kaca itu. Nah itu kan untuk menampung atau menjaga temperatur tertentu, bahkan untuk menaikkan. Nah itu gambaran yang terjadi karena itu terjadi efek rumah kaca itu. Nah gas-gas substance ini antara lain adalah CO2, ya, metan, kemudian nitro oxide atau NO ya, itu dan yang lain-lain. Ya, tapi yang paling penyumbang besar itu CO2. Nah, jadi tidak begitu salah Prof. Adi atau masyarakat yang mengatakan kalau masyarakat nggak banyak bepergian, nggak banyak membakar bahan bakar, kan CO2-nya jadi kurang, ya kan? Itu karena protokol COVID-19 itu maka orang tidak bepergian, pesawat nggak datang, nggak beroperasi, orang-orang nggak pergi dan sebagainya. Dan bahkan bulan Maret atau April itu kemudian muncul harga minyak menjadi turun bahkan sampai 0, malah minus, karena minyak-minyak yang sudah diproduksi kan sudah ditaruh di tanker di tempatnya itu nggak ada yang nyerap, tidak ada memanfaatkan, ada yang memanfaatkan, jadi minyaknya tetap di tanker aja. Nah padahal tanker itu kalau muat minyak itu biayanya per hari berapa?
Nah itu dia minus, makanya minus gitu. Harganya itu mestinya minus. Jadi kalau kita ke pom bensin itu mestinya kita malah dibayar. Itu gambaran anunya seperti itu. Jadi memang kemudian berkurang gitu. Tapi menurut para ahli juga CO2 yang sudah ada di atas itu tidak mudah hilang. Iya, bagaimana itu sudah menjadi tabir menutup. Ya, nggak bisa disebul terus. Nah, itu enggak. Jadi masih gitu. Oh iya. Ya. Nah, makanya upaya-upaya pemerintah, upaya-upaya negara-negara itu dengan tadi UNFCCC, kemudian Kyoto Protocol, ya, kemudian Paris Protokol atau Copenhagen Accord ya tahun 2009, Paris Protokol tahun 2015 itu yang digunakan adalah tadi 1,5–2% 2 derajat, bahkan di Paris itu 2 derajat. Jadi diharapkan negara-negara pihak itu untuk menjaga agar kenaikan atau intervensi manusia intervensi manusia yang buruk yang akan mempengaruhi sistem dunia ini itu dikontrol agar supaya tidak mencapai 2, syukur bisa di bawah 1,5. Nah itu jadi mengontrolnya apa ya, antara lain dengan mengurangi konsumsi bahan bakar, kemudian membuat bahan bakar yang ramah lingkungan gitu. Ya, ini kejadiannya negara-negara pada waktu itu mencoba untuk benchmarking ya terhadap apa yang terjadi dengan masalah ozone depletion. Jadi berlubangnya lapisan ozon. Sama-sama di atas kan? Kalau ini membuat shield, kalau yang satu ini, yang ozon ini lubang lapisan ozon. Jadi lapisan ozon bumi supaya ada lubang bisa bumi ini sebetulnya ada lapisan ozon atau O3. Nah, karena sistem kegiatan manusia itu kemudian menyebabkan ozon ini lubang. Itu berlubangnya itu di kutub utara sana. Itu sebesar benua Australia kalau nggak salah lubangnya. Itu. Nah, itu disebabkan karena penggunaan jenis-jenis kimia, substance oleh manusia, misalnya ya klorofluorokarbon yang digunakan untuk spray itu, untuk gaya hidup. Ya. Kemudian AC klorofluorokarbon, ya itu kebetulan CFC ini itu zat yang ringan sekali sehingga mendesak keluar sampai dengan bisa melubangi ozon itu. Nah itu kan kemudian dengan Vienna Convention dan Montreal Protocol itu ini bisa dikendalikan. Ya pengendaliannya adalah mensubstitusi yang digunakan pada waktu itu, terutama 2 substance, klorofluorokarbon, kemudian klorofluoro. Ya, nah ini diharapkan bisa diganti dengan hidroklorofluoro. Ya, jadi yang tidak membahayakan, yang itu ramah lingkungan, dan itu berhasil karena dengan pentahapan pengurangan penggunaan oleh negara-negara maju, kemudian negara-negara yang potensi untuk maju, negara berkembang itu terjadwal, terschedule. Jadi negara-negara itu kemudian kalau saya sekarang belum bisa untuk menggantikan itu karena masih banyak persediaannya, ya alatnya belum punya, jadi saya minta 5 tahun atau 10 tahun lagi. Ya nggak apa-apa. Tapi ada negara yang kemudian saya siap. Negara-negara maju itu siap, terus kemudian ganti. Nah kita atau negara-negara berkembang pada umumnya itu minta dijadwal untuk nanti pada saatnya kita juga bisa menggunakan yang ramah lingkungan itu. Nah itu yang dicoba untuk diterapkan di
Paris Protocol untuk agar negara-negara itu menschedule mengurangi penggunaan ya atau menggantikan dengan energi yang ramah lingkungan tadi itu. Iya. Nah, tapi berat ternyata untuk climate change ini. Ya. Nyatanya begitu. Ya. Seperti Amerika itu withdraw, menarik diri. Kemudian diikuti oleh negara-negara yang lain, Kanada, ya, Rusia, Jepang, ya, itu mengikuti. Jadi tidak disiplin ataupun ikut mengurangi itu. Nah, alasannya apa? Alasannya terutama karena di UNFCCC itu tahun 1992 itu ada aneks. Ya, aneksnya itu yang pertama, aneks pertama itu daftar negara-negara yang yang harus membantu membiayai ya karena negara-negara maju ini untuk program pengendalian iklim ini ya, perubahan iklim ini atau global warming ini. Nah, kenapa begitu? Nah, ini menarik lagi, ini panjang sebetulnya kalau bicara ini ya. Jadi di summit meeting itu, KTT Bumi itu pada waktu itu dikembangkan apa yang disebut prinsip common but differentiated responsibility. Ya, jadi tanggung jawab. Jadi masalah perubahan iklim ini sebetulnya merupakan kewajiban bersama, tapi harus dibedakan, differentiated. Nah, itu karena negara-negara maju yang sudah banyak mengeksploitasi dan yang sudah menumpuk CO2 dari sana itu gitu. Jadi mereka harus punya tanggung jawab gitu. Nah, ini Amerika yang nggak mau. Ya, sekarang gimana? Seperti Cina, India, itu masa dibebaskan, itu tidak masuk dalam kategori negara aneks 1. Karena dia sedang berkembang pada waktu itu gitu. Jadi padahal sekarang pada tahun 2015 ketika protokol Paris itu sepakati, mereka itu sudah leading juga yang mengeluarkan CO2 gitu loh. Dan nyatanya memang Cina kan lebih maju, India juga maju, GDP-nya tinggi. Nah, tapi kenapa kok hanya dibebankan pada Amerika? Nah, jadi pemerintahan Obama pada waktu itu sudah menandatangani oleh senatnya tidak diratifikasi, ya, dan tidak akan meratifikasi perjanjian-perjanjian penanggulangan masalah perubahan iklim ini kalau situasinya masih seperti itu. Oke. Jadi itu alasan Amerika withdraw dari Paris itu. Jadi Bapak-Ibu sekalian dan rekan-rekan nanti tolong jawab. Prof. Siti sudah menjelaskan dengan baik, padat ya. Jadi ternyata diprediksi 5 tahun ke depan. Oh, maaf, bukan 5 tahun ke depan ya. Jadi standar itu sebetulnya tahun 2100 yang itu ya. Dibandingkan dengan zaman prehistori, pre-industri. Oh ya. Oh gitu. Ada perbandingan gitu ya. Jadi diharapkan kenaikannya itu tidak sampai 2% atau bahkan 1,5% ya dari zaman pre-industri. Ya. Oh ya, itu memang ada narasi pre-industri tadi gitu kan. Jadi satu hal lagi ini mau saya tanyakan pada Prof. Masdi mengenai yang sudah menjadi tabir itu ya, menutup planet ini. Terus kemudian panas ini kan bisa tembus keluar, jadi multiple ini, panas ini berlipat-lipat ini. Ini bagaimana di suatu saat ini supaya ada harapan panas itu ya bisa keluar gitu? Apa yang dilakukan
negara-negara maju, negara berkembang, apa harus lewat badan internasional seperti PBB untuk melakukan gerakan yang sama gitu. Ya, saya kira masyarakat internasional sekarang terus berupaya ya. Jadi seperti UNFCCC itu kemudian menjadi nama sebagai sekretariat pelaksanaan program-program pengendalian climate change di Bonn sana. Ini headquarternya itu. Dan UNFCCC itu punya mekanisme COP ya, Conference of Parties. Jadi pertemuan setiap tahun ya. Termasuk misalnya pada tahun 2007 di Indonesia ya, di Bali itu kan ya, Bali Accord itu atau Bali Action Plan itu dihasilkan pada COP tersebut ya. Jadi setiap tahun mereka akan berkumpul dan membahas berbagai persoalan ya, termasuk misalnya negara-negara yang menarik diri dan bagaimana mengajak mereka kembali lagi atau bagaimana program-program itu. Nah, contohnya di Bali itu menghasilkan program REDD, Reduction Emission for Deforestation and Forest Degradation. Jadi konsentrasinya di hutan ya, untuk pelindungan hutan. Jadi untuk mengurangi emisi tadi itu sebaiknya hutan itu ya dikembangkan lagi, ditanami, dihutankan lagi gitu. Nah, itu untuk menyerap CO2 tadi. Oke, berarti Indonesia sendiri yang aktif gitu ya. Indonesia aktif. Ya, karena memiliki wilayah hutan yang cukup luas di Thailand, Indonesia, Brasil, Amerika juga ada. Ya, juga khususnya hutan-hutan tropis. Supaya menyerap itu tadi, supaya. Harapannya kalau hutannya itu banyak, itu kan bisa menyerap CO2, jadi tidak menambah paling tidak. Yang dikeluarkan ini bisa untuk diserap di tumbuhan, dan juga program-program tanam 1 juta pohon dan sebagainya itu kan dalam rangka itu. Kalau di perguruan tinggi sendiri bagaimana, Mas? Ya tentu peran perguruan tinggi sangat penting, sangat signifikan, terutama karena keahliannya. Ya ini kan bukan bisnis as usual ya. Orang masyarakat awam tentu nggak akan membayangkan untuk hal yang sampai di sana. Wah, itu urusannya Gusti Allah gitu. Nah tentu dan para ahli itu kan ada di perguruan tinggi. Dia akan ahli di bidang apapun ya, untuk bisa berpartisipasi, memahami dan mengembangkan keilmuannya untuk menanggulangi persoalan itu. Persis. Ya. Jadi menurut saya ya itu yang harus paling tidak mengembangkan keilmuannya dan mensosialisasikan dengan sebaik-baiknya, bahwa memahami bahwa perubahan iklim itu adalah masalah nyata. Ya. Jadi ini gambarannya itu kalau di beberapa artikel itu, sekarang ini bayangkan kalau seperti ketika musnahnya dinosaurus. Iya. Nah, kalau dinosaurus pada waktu itu musnah diperkirakan karena meteor. Nah, ini nanti penduduk dunia ini bisa musnah karena climate change gitu, karena berbagai dampak dari perubahan iklim ini. Belum masalah naiknya permukaan laut ya, itu nanti kayak Indonesia ini bisa tenggelam kalau nggak diantisipasi ya. Jadi perguruan tinggi besar ada perannya. Baik, Profesor Marsudi Tratmojo, kita sudah bincang-bincang santai, informasinya cukup padat, produktif, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi tidak saja kalangan akademisi, mahasiswa, tapi juga masyarakat luas. Oleh karena itu waktunya sudah cukup, Prof. Kami mohon diri dan kami mengharap diskusi, informasi, fakta dan data yang disampaikan Prof. Marsudi ini bermanfaat bagi masyarakat luas, dan saya mohon pamit dengan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menyimak Adis Sabtomo Menjawab.
Sampai jumpa pada jawaban berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, lonceng, dan share.